Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita tentang fikih puasa. Wala yadurru tasarrubul masammi bidduhni wal kuhli wal ikhtisali. Jadi tidak berbahaya, tidak mengapa misalnya kalau sekiranya sesuatu itu masuknya bukan dari rongga terbuka. Sesuatu itu masuknya bukan dari jalan yang terbuka seperti hidung, mulut, telinga, dua lubang bawah, kubul dan dubur. Tidak masuk dari situ. Dia masuk misalnya dari pori-pori, itu tidak masalah. Dia masuk misalnya dari pori-pori, misalnya kita yang sedang kita urut nih, ada minyak. Minyak ini masuk dari pori-pori, itu tidak membatalkan puasa. Atau misalnya kita yang mandi, kita mandi tadi diserap sama pori-pori misalnya airnya, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena pori-pori tidak merupakan jalur yang terbuka, yang apabila masuk ke dalam itu akan membatalkan puasa. Itu tidak masalah. Kemudian angin misalnya, kalau angin tidak membatalkan puasa. Jadi angin yang kita masuk ke telinga kita, masuk ke hidung kita, itu juga tidak membatalkan puasa. Fa'in akala au syariba nasi'an au jahilan qalilan au kathiran lam yuftir. Maka jika seorang misalnya ini lanjut kajian. Maka jika seseorang misalnya memakan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya untuk makan. Ketika dia makan, tapi dia dalam keadaan lupa. Dia makan, dia telan, dia masuk ke dalam, tapi dia dalam keadaan lupa. Au jahilan, atau dia bodoh. Bodoh dalam artian di sini kata ulama ada dua. Bodohnya itu pertama, dia orang yang ketika itu baru masuk Islam. Jadi dia baru masuk Islam, dia nggak tahu apa-apa nih. Dia puasa aja lah. Tapi dia nggak tahu memasukkan sesuatu ke mulut atau ke rongga terbuka itu bisa membatalkan puasa. Karena dia baru masuk Islam, maka itu dimaafkan. Dia tetap sah puasa. Tapi kalau dia udah tahu dari orang lain, atau ada yang memberitahukan dia kalau itu membatalkan puasa, kemudian dia makan, maka batal puasanya. Itu jahilan yang pertama. Yang kedua, jahil di sini adalah orang yang ketika dia jauh dari ulama. Misalnya dia tinggal di satu negeri yang memang di situ nggak ada tempat bertanya. Tidak ada ulama, tidak sampai pengetahuan ke situ. Dia bodoh, dia kira kalau misalnya sikit masukkan tidak masalah, atau misalnya memasukkan sesuatu dari rongga terbuka nggak masalah. Maka pada saat itu dia dimaafkan, tidak batal puasanya. Tapi kalau untuk orang yang normal seperti kita, yang sudah berislam, yang sudah dengarkan tausiah, yang kita juga dari kecil sudah dididik orang tua kita, kita dikasih tahu apa-apa yang membatalkan puasa, maka pada saat kita makan, batallah puasa kita. Kemudian orang yang lupa di sini, orang yang lupa tidak batal puasanya ketika dia makan. Jadi misalnya ada orang yang ketika dia lagi duduk, ternyata dia lupa. Dia ambil minum, dia minum. Dia ambil makanan, dia makan. Sudah kenyang, dia baru ingat. Maka di sini kata ulama, dia tidak batal puasanya dan dia tidak wajib mengqadha wala qadha alaihi. Dia tidak wajib mengqadhanya di hari yang lain. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, apabila di antara kamu sedang berpuasa, kemudian kamu makan dan minum, sementara kamu lupa, maka sempurnakanlah puasamu. Kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan,
Allah sedang memberikan rezeki, memberikan makanan kepadanya sebagai rezeki tambahan padahal dia sedang berpuasa. Jadi orang yang ketika dia lupa kemudian dia makan, orang yang ketika dia lupa kemudian dia minum, orang yang ketika dia lupa kemudian dia memakan sesuatu, maka sampai dia ingat, saat itu tidak ada hukum batal puasa untuknya. Tapi ketika dia sudah ingat ada yang di mulutnya sesuatu, wajib dia muntahkan. Kalau masih di dalam mulut nih, belum masuk ke tenggorokan. Kalau dia telan, maka pada saat itu akan membatalkan puasanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pula mengapa orang yang ketika berpuasa di jalanan dia menghirup dan menghirup debu masuk ke dalam hidungnya, debu masuk ke dalam telinganya misalnya, debu masuk melalui mulutnya, maka pada saat itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kata ulama, itu adalah sesuatu yang di mana-mana ada dan sulit dihindari. Masuknya debu ke dalam mulut, masuknya debu melalui hidung tidak akan membatalkan puasa kita. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau asap rokok, kan tadi kita wajib menghindari diri kita dari apa? Dari sesuatu yang ain, sesuatu yang memang tampak, sesuatu yang wujud. Asap rokok yang ketika kita hirup, sepakat ulama itu membatalkan puasa, karena rokok disamakan dengan makanan atau disamakan dengan benda yang wujud yang sengaja kita hirup dan kita masukkan ke dalam rongga yang terbuka, maka itu membatalkan puasa. Demikianlah kajian kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.